kesempatan kali ini, salah satu bidang HMPS Manajemen Haji dan Umroh, yaitu bidang kewirausahaan, mengadakan podcast kewirausahaan dengan tema Cara Pikir Pebisnis yang Gak Takut Gagal. Sebelum ke pembicaraan kita nih ya Teh, kita basa-basi dulu dikit. Nih kan Teteh tuh sekarang di UIN Bandung ya. Ngomong-ngomong UIN Bandung, untuk saat ini ya, karena bisnis ini baru guys, dari 2024 dan sekarang baru 2025. baru beberapa bulan ya atau setahun? Belum setahun. Jadi kayaknya kalau kamu harus bener-bener langsung tentuin nama brand kamu mau namanya seperti apa. Setelah udah nemu nih namanya yang cocok buat brand kamu sendiri, kamu langsung buat konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mabro TV. Pada kesempatan kali ini, salah satu bidang HMPS Manajemen Haji dan Umroh, yaitu bidang kewirausahaan, mengadakan podcast kewirausahaan dengan tema Cara Pikir Pebisnis yang Gak Takut Gagal. Oke, pada kali ini bersama saya Nabila Nur Fitriani dan di hadapan kita semua ada narasumber yang luar biasa, yaitu Teh Zulaiha. Oke nih, Teh Zulaiha, bagaimana nih kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Oke. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Nah Teh, boleh deh perkenalkan dulu diri Teteh ke teman-teman nih, ke Sobat Mabro TV. Oke, halo. Perkenalkan, nama aku Zulaiha Gita Maharani. Aku mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh semester 6. Alamat Teh? Alamatnya di mana? Alamat aku domisilinya di Cipadung. Cipadung. Betul. Berarti dekat ya, tidak mudik apa yang namanya tuh? Pulang kampung nanti ya. Kalau pulang kampung dekat gitu ya Teh. Domisili yang asli. Iya, domisili aslinya Teh. Domisili yang asli aku di Bekasi, Kak. Di Bekasi Iya. ya. Orang jauh juga ya. Iya. Kalau misalkan nih ngomong-ngomong sekarang lagi libur Teh dari Kamis ya Teh. Iya. Teteh enggak mudik gitu ke rumah. Iya nih, aku kebetulan sekarang kegiatan aku lagi internship di salah satu travel haji dan umroh, dan itu aku tidak bisa pulang dikarenakan hal tersebut, dan juga karena ada bisnis yang lagi aku handle sekarang, jadi aku mengutamakan bisnis aku, jadi aku memilih untuk tidak pulang dulu gitu. Ini sebelum ke pembicaraan kita nih ya Teh, kita basa-basi dulu dikit. Nih kan Teteh tuh sekarang di UIN Bandung nih ya. Ngomong-ngomong UIN Bandung, kenapa sih Teteh tuh milih UIN Bandung gitu untuk melanjutkan pendidikan Teteh? Nih kan Bandung ini surganya perguruan tinggi nih, banyak swasta ataupun negeri. Kenapa sih Teteh milih UIN Bandung gitu? Oke, sebenarnya kampus yang aku inginkan itu sebenarnya bukan UIN Bandung gitu, dan sebenarnya jurusan juga Bukan. manajemen haji dan umroh gitu. Jurusan awal yang aku minati itu di ke ilmu kelautan. Itu aku tertarik ke sana dikarenakan aku ingin suka snorkeling nantinya gitu loh. Niatnya kalau misalkan terima, aku udah mencoba berbagai cara untuk aku masuk kampus yang ada jurusan tersebut, tapi ternyata tidak jodoh gitu. Gak keterima gitu. Jodohnya di UIN Bandung. Jurusan manajemen haji dan umroh. Sedikit jauh ya Teh dari minat Teteh atau keinginan Teteh di sana, kemudian ke UIN Bandung jadi manajemen haji dan umroh gitu ya. Tapi mungkin dimanapun kita kuliah gitu ya, melanjutkan pendidikan kita, yang penting kitanya yang bisa memanage diri kita gitu, karena kan kesuksesan bukan tergantung kampusnya juga ya. Betul. Tapi tergantung diri kitanya. Betul gitu sekali, ya, Kakak. nih. Oke nih, kita lanjut nih Teh, mengenai perbincangan kita bisnis gitu ya. Nih kan aku kenal Teteh bahwasanya Teteh tuh seorang pembisnis nih. Masya Allah juga ini pembisnisnya yang sangat masih muda ya, masih berkuliah, tapi beliau udah bisa menghandle semuanya nih. Nih ngomong-ngomong tentang bisnis, gimana sih awal Teteh mau terjun ke dunia bisnis gitu? Kan nggak semua orang mudah untuk terjun di dunia bisnis gitu. Betul. Awal mula aku terjun ke dunia bisnis ini memang dikarenakan aku sangat tertarik di bidang bisnis ini gitu. Bisnis pertama yang aku mulai coba itu bisnis awalnya itu aku mulai mencari ide bisnis apa yang bisa aku handle nih, yang bisa aku kerjakan. Nah ternyata itu muncullah salah satu ide bisnis yaitu dropship.
Tapi sayangnya dropship itu tidak berjalan gitu, dikarenakan emang aku belum terlalu banyak mengetahui teknik marketing, branding, jadi bisnis itu tidak jalan gitu Kak. Jadi dulu mungkin usaha pertamanya itu dropship itu ya, jadi bukan yang memang awal pertama kali membangun tuh usaha sendiri gitu. Iya, bukan emang dropship. Tapi emang nama brand Z Style Co-nya ini Science 2024 memang udah dari awal gitu. Tapi rebranding lagi untuk yang sekarang logo yang baru gitu. Mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini Teh, ngomong-ngomong pertama kali tadi usaha tuh Teteh dropship ya. Iya, betul. Aduh. Nih, waktu itu semangat Teteh untuk menjalankan usaha itu tuh lebih ke nekat atau hanya penasaran atau emang aku nih pengen jadi pembisnis gitu? Seperti apa Teteh? Kalau aku saat itu ya, karena awal-awal aja aku jujur itu hanya penasaran. Jadi kayak belum untuk nekat benar-benar terjun untuk ke dunia bisnis gitu. Jadi aku benar-benar itu tuh hanya dari penasaran, aku emang ada rencana mau memulai suatu bisnis, tapi itu aku benar-benar bingung gitu loh. Sedangkan bisnis dropship ini tidak perlu menyetok barang, tidak perlu ngirim paketnya, jadi kayak langsung hanya jadi perantaranya aja gitu loh. Nah itu aku sangat tertarik karena memudahkan aku menurut aku, tapi ternyata tidak berjalan gitu. Karena mungkin relasinya juga belum sebanyak sekarang gitu ya, belum. Jadi itu hanya lebih ke penasaran aja gitu. Oke, selanjutnya Teh, aku pengen tahu. Dulu itu Teteh emang tipenya itu dari kecil pengen usaha, suka jualan, atau hanya pengen sekarang aja gitu, bahkan gak kepikiran sama sekali gitu dulu tuh pengen jadi pembisnis gitu? Oke, dulu itu aku ini anaknya tipe yang tidak tertarik ke dunia bisnis gitu, tapi aku ini dari kecil emang sangat tertarik ke dunia cara mengelola keuangan. Jadi aku dari kecil udah ngebangun habit aku ngelola keuangan aku dari yang uang tabungan lebaran, uang dapat dari orang tua, itu aku simpan THR. Nah itu aku kelola sendiri gitu loh, dan orang tua mempercaya aku terhadap hal itu. Jadi aku sangat bersyukur aku punya habit dari kecil terhadap mengelola keuangan. Jadi hal tersebut juga bisa jadi modal untuk bisnis aku yang sekarang gitu. Jadi udah punya basic dulunya karena suka manage keuangan Teteh, jadi oke deh aku sekarang di dunia bisnis pun gampang gitu untuk mengelola keuangannya lagi gitu ya. Betul. Kita lanjut aja Teh. Boleh. Ke yang selanjutnya nih. Sebelum mulai usaha nih Teteh ya, usaha sendiri nih sekarang punya brand sendiri gitu. Pernah gak sih Teteh ngerasain dulu kerja di tempat orang lain gitu, kayak kan jadi hanya karyawan kecil lah misalnya Teh gitu, sampai saat ini Teteh punya nih brand sekarang gitu yang Teteh pegang. Oke. Kalau aku sendiri belum pernah ya untuk kerja di orang lain. Tapi aku punya pengalaman magang mandiri di travel haji umroh gitu, dan kebetulan aku ditaruh di bidang marketing gitu. Jadi aku mulai mengetahui cara bagaimana menjual produk, cara membuat produk, cara nge-branding. Mulailah dari sana ilmu pengetahuan aku. Jadi yang aku terapkan ke Z Style Co yang sekarang ini gitu. Nih pas awal Teteh mulai usaha ya, mungkin kan pasti ada tanggapan entah dari keluarga atau orang tua sendiri deh, kemudian keluarga yang lain atau teman-teman gitu ke niat Teteh gitu untuk membangun bisnis. Apakah mereka itu mendukung atau bahkan jangan dulu deh gitu, kamu fokus dulu aja sama pendidikan kamu misalnya. Oke. Kalau ini ada cerita lucu sih, cerita lucu sih. Kalau orang tua keluarga aku, terutama mama aku beliau ini emang bener-bener sangat supportive sama aku gitu loh. Kayak semua hampir produk yang aku jual ini, customer terbanyak aku itu ibu aku sendiri. Jadi kayak halo mama gitu. Terima kasih sudah beli produk aku gitu. Nah kalau misalkan ayah aku ini, aku mengambil sudut pandang kalau beliau ini juga ngedukung aku, tapi dengan cara yang berbeda gitu loh. Beliau sempat meremehkan bisnis aku gitu loh, kan kayak beliau ini emang profitnya berapa gitu loh. Profitnya pokoknya intinya diremehkan dalam hal profit kecil gitu. Tapi dari sana mulalah aku malah mau membuktikan betul untuk bahwa dari profit kecil ini tuh aku bisa tumbuh loh ayah gitu. Betul. Aku nonton nih. Tapi asli.
Tapi dari sana mula juga jadi itu semangat untuk diri aku sendiri juga sih. Jadi itu termasuk sportif menurut aku, keluarga aku gitu. Gitu Kak. Oke nih, kita lanjutkan ya Sobat Mabro TV, masih bersama Teh Zulaiha, narasumber hebat kita nih. Meskipun beliau muda, tapi wah Masya Allah banget nih, udah punya bisnis gitu ya Teh. Alhamdulillah nih. Teh, mengenai mindset anti gagal nih ya Teh. Banyak orang nih, kayak misalnya aku deh, berhenti, aku awalnya punya usaha kecil, tapi berhenti di jalan gitu. Karena aku tuh merasa takut gagal, malu gitu untuk memulai bisnis itu nih. Menurut Teteh, apakah seseorang itu bisa tetap jalan meskipun dihantui rasa takut itu gitu? Oke, boleh aku jawab ya? Boleh. Oke. Menurut aku ya, ini mindset yang aku terapkan sendiri, itu aku menerapkan mindset percaya takdir Allah benar sepenuhnya, terus total gitu. Nah, semisal pun rencana kita gagal atau yang kita ekspektasikan itu gagal, itu menurut aku pribadi ya itu ya udah nggak apa-apa, karena pasti ada salah satu alasan baik yang Allah udah rencanakan buat aku gitu loh. Dan plan Allah itu pasti lebih baik daripada plan aku sendiri, dan ekspektasi Allah itu lebih baik daripada ekspektasi aku sendiri gitu. Jadi aku benar-benar percaya sepenuhnya sama takdir Allah. Tapi perlu diingat, sebelum kamu percaya sepenuhnya sama takdir Allah itu, kamu benar-benar harus yakin kamu udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi gitu sih Kak. Oke, jadi usaha dulu, nanti tawakal gitu. Betul. Ya Teh. Oke, selanjutnya nih Teh, kita ke perbincangan yang lebih mendalam Teh. Oke, nih selanjutnya aku pengen tahu nih, kan kalau misalnya kita udah coba sesuatu, kemudian gagal nih. Nah, pasti ada tumbuh nih rasa minder ya di diri kita tuh. Ini apa sih yang biasanya Teteh lakukan atau sama Teteh tuh ditanamkan di diri Teteh kalau misalkan Teteh lagi di posisi tersebut gitu. Oke, baik, aku jawab ya. Aku menerapkan 2 mindset di sini. Yang pertama yaitu yang tadi yang percaya takdir Allah sepenuhnya. Yang kedua ini mindset terkait aku setelah banyak nonton podcast yang telah aku pelajari nih, aku mengambil salah satu kalimat dari podcast tersebut, bahwa kalau misalkan kamu ada rasa takut gagal tersebut atau dari kegagalan tersebut, kamu harus cari tahu apa yang menyebabkan kegagalanmu itu gitu. Dan dari situ mulalah nanti kamu akan menemukan solusinya gitu. Jadi misalkan aku gagal di yang dropship, di dropship ini kan aku belum bisa cara menjual produknya, bagaimana nih, belum tahu. Nah, dari sana mulalah aku mulai mencari tahu gitu. Aku mulai belajar sendiri gimana cara aku menjual produk dan lain-lainnya gitu. Oke nih Teh, pertanyaan selanjutnya nih ya. Kalau misalkan ini aku aja deh, aku curhat ke Teteh misalnya. Teh, aku tuh pengen mulai usaha, tapi takut gagal. Nih kira-kira kalau Teteh ngedenger orang ngomong gitu, atau aku curhat ke Teteh seperti itu, apa sih yang bakal Teteh jawab gitu? Apa yang bakal Teteh kasih tahu nih ke aku gitu? Oke, aku jawab ya. Oke. Kalau aku akan bilang ke kamu, misalkan kamu mau mencoba tapi kamu takut gagal, saran aku tetap coba dulu aja. Karena kalau misalkan kamu nggak akan coba, dengan kamu nggak akan coba itu, kamu nggak akan kemana-mana gitu, kamu akan stuck di situ terus gitu dengan rasa takutmu itu. Tapi kalau misalkan kamu sudah mencobanya, kamu pasti akan menjadi lebih tahu nantinya ke depannya, semisal pun kamu gagal gitu loh. Jadi kamu ada pembelajaran dari sana. Kalau misalkan aku ternyata kurangnya di sini ya, gini. Jadi plan kamu ke depannya nanti bakal lebih rapi lagi, lebih bagus lagi, dan bisa berjalan gitu bisnis kamunya gitu. BTW kalau misalkan kamu ingin mencari tahu untuk memulai bisnis, ini saran aku. Ini saran pribadi aku ya. Kamu kalau misalkan tertarik dengan bisnis, kamu cari mulai pertama yang kamu harus lakuin, cari nama brand kamu gitu. Cari mulai ide nama brand kamu. Misalkan kamu sudah dapat nih konsep nama ide brand kamu sendiri, kamu harus menentukan konsep brand kamu ini mau dikenal dengan banyak orang ini kayak gimana gitu loh. Jadi kamu nanti akan mengetahui jawabannya gitu loh, jawabannya sendiri gitu loh, dari apa yang kamu pertanyakan itu, dan nanti pasti bisa kok.
Dan aku juga belajar bisnis ini benar-benar hampir 90% dari Instagram, TikTok, YouTube. Jadi benar-benar dari ilmunya tuh dari sana. Dan muncullah brand Zstelco yang sekarang ini gitu nih. Berarti emang harus hilangkan lah gitu ya rasa takut itu, karena kalau misalkan kita stuck di rasa takut, kita nggak akan bisa mulai mungkin ya teh, nggak akan bisa mengembangkan diri kita. Betul gitu ya. Sekali, Kakak. Nih dari tadi kita ngomongin kegagalan ya teh, gagal terus takut, malu nih. Kalau sekarang nih awal-awal teteh usaha itu kan pasti ada sesuatu tantangan lah. Apa sih gitu tantangan awal-awal teteh usaha pada saat itu gitu? Terus teteh cara mengatasinya seperti apa gitu? Oke, baik. Tantangannya. Ya. Tantangan yang aku hadapi sih itu awal-awal ya. Aku itu upload produk. Bener-bener kayak upload produk. Aku jual di Shopee, ternyata nggak ada yang check out. Karena emang aku waktu itu saat itu belum mengetahui ilmu marketing dan ilmu branding gitu. Nah, karena aku sekarang udah tahu dari yang belajar di podcast tersebut, aku terapkan nih di 3 produk ini gitu. Ada Pasmina Koal Premium, ada Pasmina Kaos Premium, dan ada Segi 4 Koal Premium. Nah, aku terapkan di 3 produk ini dan alhamdulillah banyak yang check out di hari yang launching gitu. Gitu, Kak. Berarti memang sulitnya di pemasarannya, mungkinnya di marketingnya. Seperti itu. Oke, sekarang nih teh, mungkin teteh tuh mulai usaha dari 2024 nih. Tadi udah nyebutin juga tantangan teteh gitu ya, bahwasanya nggak mudah loh gitu untuk mengawali karir di bisnis ini gitu nih. Nah, aku penasaran nih, apa sih yang bikin teteh tuh bisa enjoy aja gitu ngejalanin bisnis ini gitu kan? Padahal tadi tuh tantangannya itu cukup berat lah untuk mengawali bisnis teteh ini gitu. Oke, kalau misalkan aku sangat menikmati posisi ini, sangat enjoy ini ketika aku menyadari bahwa aku ini memiliki personal branding sekarang. Dan aku merasa diri aku ini sekarang memiliki value as a small business owner gitu. Ya walaupun tantangannya emang banyak, tapi aku sangat menikmati fase ini dan momen ini gitu. Aku sangat happy gitu ya, ada di fase-fase memulai bisnis teteh gitu ya. Iya, betul sekali. Sekarang nih teh, mungkin ada gak sih momen atau titik balik kayak teteh tuh pernah ngerasa, wah kayaknya this my passion gitu. Bisnis ini tuh passion aku deh gitu. Ada dong. Ada, kapan tuh teh? Aku ini menyadari momen tersebut ketika aku belajar, itu aku menyadari aku bisa belajar lama gitu loh. Kayak bisa berjam-jam aku bisa fokus belajar untuk bisnis gitu. Sedangkan aku mengetahui diri aku sendiri nih, kalau aku terkait belajar ini, aku belum tentu mau untuk belajar bisa berjam-jam gitu loh. Jadi kayak, wah ternyata ini nih passion aku di sini nih gitu, karena aku menikmati pembelajaran ini gitu. Tadi kan teteh udah menyadari bahwasanya this my passion gitu. Bisnis ini tuh udah di jalan teteh deh. Tapi karena mungkin lihat ke belakang, ada nggak sih teteh berpikir gitu, kayaknya aku salah jalan nih gitu. Oke. Karena bisnis ini baru ya, baru di 2024 dan sekarang baru 2025. Jadi untuk sekarang ini terkait pikiran tersebut belum ada sih, Kak. Oke, berarti masih aman lah ya. Masih aman enjoy. Gitu, sangat enjoy. Nih, teteh tadi udah bilang kayaknya enggak deh, aku enggak salah jalan untuk memulai bisnis itu gitu ya, karena udah merasa ini passion aku gitu. Nih. Berarti teteh ada buku, semacam buku atau misalkan podcast atau mentor yang jadi insight untuk teteh gitu. Oke, kalau misalkan buku sih belum ada ya, tapi kalau misalkan podcast ini banyak yang aku tonton, banyak yang udah aku pelajari. Salah satunya contohnya kayak podcast mindset pembisnis, mindset business owner, terkait ilmu marketing, terkait ilmu bagaimana cara jualan online kayak gitu-gitu. Dan kebanyakan Zstelco ini ilmunya ini berasal dari sana gitu, Kak. Dari podcast ya. Kalau misalkan mentornya itu sendiri dari pengalaman aku sendiri. Oke, gitu. Berarti nggak ada yang
khusus lah mentor misalnya kita nge-mentor ke siapa gitu enggak ya, tapi belum memang ada. benar-benar belajar dari podcast itu dan pengalaman-pengalaman Betul. Teteh gitu. Teteh kan bisnis ini tuh baru gitu ya, baru setahun juga belum mungkin ya Teh nih. Gimana sih Teteh cara ngatur waktu Teteh antara keluarga, kemudian antara me time Teteh sama kerja Teteh gitu. Oke. Kalau misalkannya aku ambil contoh case langsung aja ya. Oke. Ketika kemarin liburan semester yang di Ramadan itu lagi libur semester yang online. Kalau misalnya di online di rumah. Nah, itu momen itu aku mulai ada launching produk yang baju, yang sesi baju waktu itu. Nah, dari sana mulala aku mulai membuat jam kerja aku sendiri. Jadi aku dari hari Senin sampai hari Jumat aku membuat jadwal kerja aku untuk di Styleko. Jadi dari jam 9 pagi terus istirahat di jam 12 sampai setengah 2, lalu aku lanjut lagi sampai jam 4. Jadi itu benar-benar time-nya tuh dari Senin sampai Jumat seperti itu gitu. Nah, sisanya di luar dari jam kerja aku itu untuk keluarga aku dan untuk diri aku sendiri gitu. Me time lah ya, dikit-dikit gitu ya, meskipun nggak harus pergi kemana gitu ya, tapi kan butuh juga untuk rehat diri sendiri. Betul sekali kakak. Berarti bikin timeline sendiri lah ya, sudah terbukukan, udah terjadwalkan untuk mengatur semuanya. Betul gitu ya. sekali, Oke, Teh lanjut. Oke nih Teh, tadi udah ngomongin failure ya, kegagalan, terus cara Teteh ngatur waktu, mengatasi rasa takut dan sebagainya. Aku pengen tahu menurut Teteh sendiri definisi sukses itu seperti apa sih gitu? Menurut aku sendiri ya, menurut aku pribadi, definisi sukses itu sendiri ketika kamu sudah memiliki rasa confident terhadap diri kamu sendiri dan kamu sudah yakin sama diri kamu bahwa kamu bisa berjalan di atas kaki kamu sendiri tanpa bantuan orang lain, dan itu hasil dari kerja keras kamu sendiri gitu. Jadi kamu bisa merasakan hal tersebut nanti ketika kamu sudah merasa sukses. Jadi kayak menurut aku pribadi itu nanti kamu akan mengetahuinya diri kamu sendiri gitu, yang akan mengetahuinya gitu. Jadi ketika kita udah merasakan hal tersebut, oh berarti ini menurut Teteh udah ada sukses gitu ya, udah ada di posisi sukses gitu ya. Oke nih, tadi sukses, sekarang kita bahas lagi deh, singgung lagi tentang kegagalan gitu ya. Aku masih takut gitu akan kegagalan gitu ya. Nih, menurut Teteh tuh kegagalan ini perlu dirayakan atau misalkan dijadikan pelajaran, atau hanya yaudah deh lupain aja gitu, biar cepet move on gitu. Oke, terkait kegagalan itu ya harus banget dijadiin pembelajaran, karena pembelajaran terbaik dari yang kita jalan ini yaitu dari pengalaman kita sendiri. Nah, dari kegagalan itu bisa memunculkan ilmu baru gitu lah, pemikiran baru gitu, sudut pandang yang baru dari kegagalan tersebut gitu loh. Jadi dari kegagalan tersebut bisa kita kelola untuk mewujudkan plan baru kita nanti lebih baik lagi gitu loh Kak. Jadi harus dijadiin pembelajaran sih kalau menurut aku. Harus ya, karena mungkin kegagalan juga bukan berarti itu udah gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kegagalan itu menjadi suatu proses utama lagi kita untuk mengembangkan lebih dari yang sebelumnya gitu ya Teh. Betul sekali nih. Kakak. Oke Sobat Mabrur nih, seru banget nih pembahasan kita kali ini. Sebagai closing statement deh, last but not least gitu ya Teh. Nih, coba Teteh kasih pesan untuk anak-anak muda sekarang, atau nih khususnya nih untuk Sobat Mabrur TV nih Teh. Gimana mereka itu pengen nyoba bisnis gitu, tapi masih ragu sama diri sendiri gitu. Coba Teh kasih pesan deh gitu untuk kita gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kamu harus langsung mulai take action. Jadi kalau kamu harus benar-benar langsung tentuin nama brand kamu mau namanya seperti apa. Setelah itu, setelah udah nemu nih namanya yang cocok buat brand kamu sendiri, kamu langsung buat konsepnya. Konsep brand kamu ini yang tadi udah aku singgung, seperti kayak kamu harus memikirkan konsep brand kamu ini mau dikenal sama banyak orang ini mau seperti apa gitu loh. Kamu mau bawa elegan kah, atau kamu mau bawa eksklusif kah, premium, seperti itu. Jadi benar-benar tentuin dulu nama brand, konsep, abis itu nanti pasti dengan seiringnya berjalannya waktu, ilmu pengetahuan kamu terkait bisnis akan berjalan dan berkembang bisnis kamu, insya Allah gitu. Oke, jadi harus eksekusi aja gitu ya. Iya, betul, harus jangan action gitu, jangan malah diem gitu ya. Oke.
Oke, luar biasa sekali nih narasumber kita ya, Sobat Mabur TV. Bahwasanya Teh Zulaiha ini adalah masih mahasiswa tapi udah punya bisnis yang Masya Allah gitu, sedang ditekuninya bener-bener gitu ya. Apalagi sekarang beliau ini semester 6 yang mana lagi pusing-pusingnya gitu kan ya. Atau pusingnya ini pusing dikit apa pusing banyak nih Teh ngomong-ngomong? Alhamdulillah aku pusingnya sedikit sih. Pusingnya sedikit ya, Masya Allah sih. Kalau kita kayaknya tuh wah udah mikirnya tuh kayaknya banyak pusingnya gitu, tapi ternyata Teh Zulaiha ini dikit gitu ya pusingnya, jadi masih aman lah guys gitu nih. Tapi gak apa-apa mungkin ya Teh dan Sobat Mabur TV, kita cukupkan saja perbincangannya pada kali ini sampai di sini. Mungkin next time gitu, in another time kita bisa berbincang lagi terutama mengenai bisnis bersama narasumber kita yang hebat ini nih. Dan tentu saja Sobat Mabur TV, di edisi podcast kewirausahaan ini bareng aku Nabila dan juga Teh Zulaiha, narasumber kita yang sangat luar biasa dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Maka dari itu stay tune terus di program-program HMPS MHU lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi fil qalbil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.